TV Al-Wahab. Hot Inspiration. Sebuah kejadian yang sangat menginspirasi dalam bersikap pada saat ini adalah saat Mbah Wahab menemui Advisor for Inland Zaken, Menteri Urusan Pribumi, Van der Plas, sang orientalis yang sebelumnya telah menjadi konsul di Jeddah, Saudi Arabia, pengganti Snoek Hurgronje. Kiai Wahab Hasbullah menemui Van der Plas dalam rangka menjelaskan dan meminta izin untuk menyelenggarakan Muktamar NU yang keempat di Semarang pada tahun 1929. Karena saat itu pemerintah setempat melarang wilayahnya ditempati untuk muktamar karena khawatir Muktamar NU diarahkan untuk memberontak Belanda. Muktamar di Semarang ini merupakan kali pertama kegiatan muktamar digelar di luar kota berdirinya NU Surabaya. Menghadapi persoalan penolakan ini, Kiai Wahab Hasbullah datang ke rumah Van der Plas di Jalan Cikini, nomor 12 Menteng, Batavia, Jakarta. Sesampainya di depan gerbang rumah Van der Plas, Kiai Wahab disambut oleh seekor anjing herder besar yang menyalak dan siap menyerang siapapun yang datang. Tapi aneh, herder yang biasanya galak ini tiba-tiba jinak di depan Kiai Wahab, seakan sudah kenal sebelumnya. Padahal itu kali pertama Kiai Wahab menemui Van der Plas. Kemudian herder ini dielus oleh Kiai Wahab dan digendong masuk menemui sang tuannya. Sontak saja Van der Plas kaget dan terharu melihat perlakuan Kiai Wahab terhadap anjing peliharaannya itu. Sehingga ia menaruh simpati besar kepada Kiai Wahab Hasbullah. Lalu ia pun memberikan penyambutan yang juga istimewa dan penuh keramahan. Dengan menggunakan bahasa Arab dan Melayu, Kiai Wahab dan Van der Plas bercengkrama layaknya sahabat lama yang baru bertemu kembali. Ditemani kopi dan rokok Eropa, keduanya bercengkrama, dan termasuk disitulah Kiai Wahab Hasbullah menyampaikan maksudnya untuk meminta izin akan melaksanakan Muktamar NU yang keempat di Semarang, Jawa Tengah, dengan catatan hasilnya akan diumumkan terbuka di Masjid Jami Kota Semarang. Dalam lobinya, Kiai Wahab Hasbullah menyampaikan bahwa yang dibahas dalam muktamar tersebut adalah masalah diniyah ijtimaiyah, keagamaan. Termasuk juga Kiai Wahab Hasbullah menyampaikan terkait pembatasan jumlah pengajian umum yang diadakan di Mojokerto dan Lamongan dengan hanya dihadiri 50 orang untuk pengajian umum. Padahal setiap NU mengadakan pengajian umum yang hadir pasti ribuan. Pada saat bercengkrama dengan Van der Plas, Kiai Wahab juga menyampaikan syarat bagi seorang kepala penghulu huf adalah allamah, yakni benar-benar alim dan berilmu. Pada awalnya Van der Plas keberatan dengan usulan yang disampaikan Kiai Wahab Hasbullah karena pengangkatan huf menurut kebijakan kolonial adalah yang bisa menjaga keamanan kolonial saat itu. Berkat kelihayan Kiai Wahab Hasbullah, akhirnya izin muktamar, izin melaksanakan pengajian umum dengan jemaah tak terbatas, dan huf dengan kemampuan agama yang mumpuni dibolehkan oleh Van der Plas. Sejak saat itu, NU berkembang pesat melalui pesantren, masjid agung dan masjid besar di setiap kota. Jika kita simpulkan, apa yang dilakukan Kiai Wahab Hasbullah adalah teladan cerdas, cermat, dan tepat dalam melangkah, menyampaikan maksud, dan menentukan pencapaian target. Beliau Kiai Wahab Hasbullah rela menggendong herder Van der Plas bukan tanpa alasan. Beliau faham jika tuan dari herder ini pasti klepek-klepek ketika hewan kesayangannya juga disayangi. Lah beliau Kiai Wahab Hasbullah ini macan. Wajar jika herder jadi kalem dan jinak dengan beliau. Masalah najisnya herder bisa dibersihkan. Tapi kepentingan umat dan organisasi jauh lebih penting. Hasil lobi beliau dengan Van der Plas, Muktamar NU keempat, terlaksana di Semarang. Informasi NU tersiarkan di masjid besar dan masjid agung di setiap kota kabupaten. Dan satu lagi, warga NU diperbolehkan menggelar pertemuan terbuka dengan dihadiri masyarakat tak terbatas. Itulah Kiai Wahab Hasbullah, murid Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Beliau juga muasis, pendiri, dan muharrik, penggerak NU, pahlawan nasional dan guru politik bangsa.